Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya aktif di HMI pada semester 3 di Fakultas Sastra jurusan Sejarah. Dan saya memilih HMI karena saya setelah melihat bagaimana kiprah kakak-kakak kelas saya, yaitu Mas Iqbal, Mas Zairus, Mas Kamar di HMI, dan saya menyatakan diri bergabung di HMI. Setelah saya mempelajari bagaimana himpunan mahasiswa Islam, saya banyak belajar di situ, apalagi ketika saya mengikuti basic training yang sekarang namanya latihan kader 1. Dari situ banyak menimba ilmu tentang keorganisasian. Dan 1 tahun saya di HMI, saya dipercaya menjadi ketua umum Komisariat Sastra. Pada saat menjadi ketua itulah saya merasakan bagaimana di kader menjadi seorang pemimpin begitu. Dengan dukungan dari teman-teman waktu itu ya, Mas Suparman, Mas Juanda, Mas Wisnu, dan almarhum Mas Ayub, serta Mas Agus. Di kepengurusan saya itu ada pemilihan BPM, dan alhamdulillah kader HMI dari 5 pengurus BPM, kader HMI menduduki 3 kursi, yaitu waktu itu adalah Mas Eko Wahyu Tawantoro, kemudian Mbak Supiastuti, serta Mas Keli. Dari situ saya ingin menunjukkan kepada teman-teman di internal kampus bahwa HMI punya kiprah yang cukup di organisasi internal. Selain itu saya juga menjadi ketua Badan Koordinasi Mahasiswa Sejarah tahun 84 untuk melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan jurusan sastra sejarah. Selama kepengurusan itu juga kita sepakat bahwa kader HMI haruslah mahasiswa yang serius kuliah dan serius berorganisasi gitu. Karena isu yang berembus dari dosen bahwa kalau aktivis itu seringkali terlambat kuliahnya amburadul, nilainya jelek, dan sebagainya. Makanya sebagai ketua saya memberi contoh dulu kepada kader HMI, yaitu saya harus menunjukkan bahwa saya berindeks prestasi di atas 3 gitu. Dan saya tunjukkan juga saya adalah mahasiswa penerima beasiswa PPA sekaligus Super Smart. Memang ini agak aneh, biasanya kalau mendapat beasiswa itu hanya 1. Tetapi nggak tahu saya ini khusus atau memang sudah takdir dari Tuhan begitu. Saya dapat 2 beasiswa sekaligus. Dan saya selama kepengurusan itu membina adik-adik atau kader-kader HMI bagaimana mereka bisa meraih prestasi terbaik di kampus dan juga berorganisasi yang baik. Dan itu saya buktikan ketika di dunia akademik. Saya lulusan termuda waktu itu, waktu wisuda, dan juga lulusan tercepat. Untuk lulusan dengan indeks prestasi tertinggi saya kalah dengan teman saya yang juga kader HMI dari Fakultas Pertanian waktu itu. Tapi bagi saya tidak ada masalah karena yang tetap tampil waktu wisuda adalah sama-sama kader HMI. Nah, pembagian waktu antara kuliah dengan berorganisasi ini begitu menancap dalam benak saya, sehingga ketika saya melanjutkan bekerja dan saya ingin melanjutkan kuliah S2 di Bandung, di Unpad, di Komunikasi Unpad, saya bisa membagi waktu dan saya bisa lulusan tercepat lagi. Dan saya lulus dengan cum laude waktu S2. Dan saya lanjutkan juga langsung ke jenjang S3. Waktu itu saya meneliti Ahmadiyah di berbagai tempat, diantaranya ke pusat Ahmadiyah di India, kemudian di Kashmir, kemudian sekarang pusat Ahmadiyah pindah ke London. Saya juga bisa membagi waktu antara kapan waktu penelitian, kapan waktu kuliah, dan kapan waktu untuk bekerja, serta kapan untuk keluarga tentunya begitu. Dan alhamdulillah itu ilmu itu saya dapatkan dari organisasi HMI. Dengan di HMI saya banyak belajar bagaimana mengatur waktu yang baik, bagaimana meningkatkan prestasi. Dan alhamdulillah gelar S3 gelar doktor saya raih, dan saya tetap menjadi seorang jurnalis sekaligus mendapat amanah dari Kompas sejak tahun 2013. Saya pernah menjadi direktur Kompas TV Jabar pertama, dan juga pernah menjabat sebagai direktur Tribun Pekanbaru dan Tribun Kaltim. Nah, Tribun Pekanbaru itu pada saat saya kuliah S2 di Pekanbaru, jadi saya harus pulang balik antara Pekanbaru Bandung. Dan ketika saya ditugaskan di Tribun Kaltim,
saya mengambil kuliah jenjang S3. Jadi pada saat hari Sabtu saya izin untuk pulang karena kuliahnya hanya Sabtu pagi hari jam 7.30 sampai jam 18.30. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Nah, inilah saya kira hikmah dari bagaimana kita berorganisasi dan bagaimana kita mengatur waktu, sehingga meskipun aktif di organisasi, pekerjaan lainnya tidak terbengkalai. Bahkan justru dasar-dasar keorganisasian HMI inilah yang membuat saya bisa mengatur waktu dan saya bisa memanage organisasi di lembaga yang dipercayakan kepada saya, dan juga saya bisa memanage kegiatan saya di dunia ilmu pengetahuan. Saya kira